Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau menjelaskan, presentasi tentang materi aku minggu ini, materi Sirah Nabawiyah, Perjanjian Mu'ahadah, yaitu Piagam Madinah. Tidak banyak yang tahu tentang sejarah zaman dulu ini. Nah, ada baiknya kita itu mengetahui tentang sejarah Piagam Madinah ini, latar belakangnya dan tujuannya untuk apa. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngejelasin nih tentang sejarah Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Nih sekarang kita bisa lihat ya. Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yasrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Nah, Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Nah, intinya nih teman-teman, dengan adanya Piagam Madinah ini, berbagai suku, ras, adat itu akan hidup secara adil. Dan di sini juga kita bisa membuktikan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang mementingkan tali persaudaraan dan perdamaian. Nah teman-teman, balik lagi ke sejarah Piagam Madinah yang tadi. Jadi aku mau ceritain sekarang awal mula Piagam Madinah. Nah awal mulanya yaitu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang suku Yastrib, Khazraj dan Mina di sebuah kota Mekah, dan mereka itu sedang menunaikan ibadah haji. Nah sejak saat itu pun 6 orang dari suku itu langsung masuk Islam dan menyebut tiada Tuhan selain Allah. Nah, lalu mereka ini bercerita tentang keadaan suku Yastrib yang dirasakan dengan permusuhan antara suku Khazraj dan Aus. Nah, mereka ini berharap semoga mereka bisa berdamai lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga membuat perjanjian agar warga Yastrib juga masuk Islam. Dan setelah mereka ini mengucap bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya, mereka juga berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan seperti berzina, berbohong, mencuri, bahkan sampai mengkhianati Nabi. Nah, ini disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Di tahun berikutnya, 70 orang Yastrib yang sudah beragama Islam itu datang ke Mekah menemui Rasulullah SAW dan mengajak Rasulullah SAW untuk hijrah ke tempat mereka ini. Lalu pertemuan ini itu dilaksanakan di Aqobah. Di tempat ini mereka mengucap baiat kembali dan Rasulullah menyatakan akan memerangi siapa yang akan memerangi, dan Nabi Muhammad akan menjadi sahabat dengan sahabat mereka. Ada beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad SAW itu berpikir untuk membuat Piagam Madinah ini. Yang pertama, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dan melihat Quraisy itu tidak akan membiarkan siapapun hidup dengan tenang dan akan menghancurkan siapapun, maka dari itu Nabi Muhammad SAW berpikir untuk membuat pertahanan di kota Yastrib agar siapapun yang beragama Islam akan merasa aman dan tenang berada di kota tersebut. Namun Nabi Muhammad tidak bisa merasa aman dan tenang karena kaum Quraisy itu berkomplot dengan kaum Yahudi dan munafik untuk mengusir beliau. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad membuat pertahanan, serangan luar dan serangan dalam. Yang kedua, untuk mengeluarkan Piagam Madinah ini adalah sebagai pendatang. Kaum Muhajirin datang ke Madinah itu meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Nah, itulah alasan mereka hidup dengan kemiskinan dan tidak ada pendapatan serta kelaparan. Dari itu Nabi Muhammad mendirikan sebuah tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan begitu tali persaudaraan ini akan kuat dan menjadi umat muslim kuat dan tidak bisa dipisahkan. Dan pikiran Nabi Muhammad SAW yang terakhir itu karena penduduk kota Madinah itu kebanyakan itu orang-orang Yahudi. Dilihat dari sudut pandang kemiliteran,
diperlukan perjanjian dengan mereka untuk mempertahankan kota tersebut secara bersama-sama. Nah teman-teman, sekarang balik lagi ke gambar yang ini. Sekarang itu tujuan Piagam Madinah. Nah sekarang kalian bisa lihat teman-teman, tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan konflik sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam ini pun disusun secara jelas, terang, dan detail dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban Muslim kaum Yahudi dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga menjadi suatu komunitas disebut juga sebagai ummah atau umat. Dan Piagam Madinah ini itu sangat penting untuk ditaati oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, udah selesai penjelasan materi aku ini tentang Piagam Madinah. Semoga bermanfaat. Maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.